Polemik mengenai triliunan rupiah dana pemerintah daerah Pemda yang mengendap di bank daerah memicu perdebatan dan munculnya sanggahan dari sejumlah kepala daerah mengenai isu ini. Sebelumnya, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dana pemerintah daerah sebesar 234 triliun yang mengendap di bank dan dana itu harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Pernyataan Menkyu Purbaya seakan menguak betapa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dinilai tidak efektif akibat pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dan kondisi ini jelas membuat dana publik bernilai ratusan triliun mengendap di bank dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dan untuk membahas hal ini telah bergabung melalui Zoom Yusuf Rendy, peneliti KOR Indonesia. Selamat siang Mas Yusuf. Selamat siang, Mas Yudi. Ya, ini sepertinya polemiknya berkepanjangan karena KDM, kemudian juga Gubernur Sumatera Utara menyangkal hal ini. Sebenarnya dari pandangan Anda, mengapa Pemda sejauh ini tidak memaksimalkan dana pemerintah daerah yang diberikan dan dibiarkan mengendap di bank? Apakah ini menunjukkan mereka tidak bisa memberikan roadmap pembangunan jangka panjang dan alokasi yang tidak tepat sehingga dananya mangkrak ataupun mengendap sementara? Iya, jadi kalau kita bicara dana Pemda yang mengendap, sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan yang paling klasik dan seringkali berulang di tiap tahunnya itu masalah Pemda itu kesulitan biasanya menerima transfer dari pusat karena mereka belum mempersiapkan ketentuan teknis dan juga ketentuan pelaksanaan yang biasanya mereka terima dari pemerintah pusat. Jadi karena mereka terlambat untuk menerima juknis dan juga juklat, makanya mereka akhirnya terlambat untuk membelanjakan dana yang sudah didapat dari pemerintah pusat. Itu alasan teknis yang seringkali memang terulang tiap tahunnya. Nah, sementara untuk konteks tahun ini, kenapa kemudian dananya mengendap begitu besar? Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan dana mengendap Pemda di bank itu mengalami peningkatan 25%-an dan itu merupakan pertumbuhan yang relatif paling besar selama 5 tahun terakhir ini. Karena ada satu permasalahan di mana kita paham di Februari lalu pemerintah baru saja melantik kepala daerah. Jadi berdasarkan hasil pilkada, pemerintah melantik kepala daerah sehingga banyak kemudian organisasi perangkat daerah itu menahan terlebih dahulu untuk tidak mengeksekusi beberapa program belanja. Jadi mereka menunggu proses pelantikan selesai dan ketika proses pelantikan selesai, nantinya kepala daerah yang terpilih ini melakukan penyesuaian ya kebutuhan belanja yang disesuaikan dengan janji politik. Itu yang kemudian terjadi kenapa di semester pertama kemarin dana mengendapnya itu cukup besar. Lalu alasan kedua, kalau kita paham juga di awal tahun ini pemerintah pusat melakukan pemangkasan ya, efisiensi. Dan efisiensi ini akhirnya mendorong daerah untuk kembali melakukan penyesuaian belanja yang akan dilakukan di sepanjang tahun ini. Mereka akhirnya lebih berhati-hati untuk kemudian melakukan eksekusi belanja karena khawatir nantinya mereka akan kekurangan dana gitu ya. Nah, tetapi betul kalau kita lihat secara keseluruhan belanja Pemda sampai dengan Agustus kemarin itu mengalami penurunan dan concern yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu tentu cukup beralasan karena harapannya dana yang sudah ditransfer dari pusat itu bisa segera dibelanjakan. Namun di saat yang bersamaan kita juga perlu melihat kasus daerah itu per masing-masing daerah. Artinya kalau kita lihat misalnya di DKI Jakarta misalnya, itu merupakan daerah dengan dana yang relatif besar mengendapnya. Nah, kenapa kemudian simpanannya itu meningkat? Karena Pemda DKI Jakarta itu peningkatan pendapatan daerahnya itu relatif lebih cepat gitu ya. Jadi peningkatan simpanan di Pemda itu selalu tidak berarti bahwa transfer dari pusat itu tidak dibelanjakan. Bisa juga artinya Pemda pemerintah daerah tersebut mempunyai atau mendapatkan penerimaan yang lebih besar sehingga simpanannya itu mengalami peningkatan. Nah, tetapi concern mengenai proses perencanaan juga saya kira juga valid gitu ya. Karena bagaimanapun juga masalah pengaturan belanja dan juga eksekusi belanja yang kerap kali terhambat dan tertumpuk di akhir tahun saya kira perlu menjadi concern bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi memang ada masalah klasik yang kerap berulang, namun untuk tahun ini kenapa kemudian pertumbuhan simpanan Pemda di bank ini cukup
melonjak drastis karena ada konteks yang memang tidak bisa kita lepaskan. Dalam hal ini masalah pelantikan pilkada yang akhirnya mendorong konsolidasi di berbagai daerah dan juga efisiensi yang akhirnya juga ikut mendorong daerah untuk lebih hati-hati dalam eksekusi belanjanya. Berarti dalam konteks ini Anda tidak menyangkal bahwasanya dana mengendap itu adalah hal yang wajar dan merupakan retorika lama yang biasa terjadi. Tapi yang menarik apakah dana itu dijadikan deposito, itu pertanyaan lain. Karena pasti ada bunga, kemudian ada keuntungan yang bisa dikutip. Nah, seperti apa sebenarnya pengalokasian dana yang mengendap ini dan sejauh ini pertanggungjawabannya seperti apa? Kalau memang variabel secara teknis, kemudian juga ada fenomena pilkada, itu kan yang 5 tahunan dan kedepannya pasti sudah ada penyesuaian lagi. Bagaimana Anda melihat tadi Mas Yusuf? Ya, jadi kalau kita lihat polanya dalam 5 tahun terakhir sebenarnya simpanan Pemda itu ada pola yang cukup jelas ya, di mana dia mengalami kenaikan sampai dengan pertengahan tahun, namun memasuki paruh kedua tahun anggaran dia akan mengalami penurunan. Memang dinamika antar setiap tahunnya berbeda, tetapi kalau kita lihat polanya, setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini itu relatif sama. Nah, ini yang sebenarnya menunjukkan juga bahwa ada permasalahan tadi ya, masalah eh, penumpukan belanja di paruh kedua di berbagai daerah gitu. Nah, hal lain yang juga tidak boleh dikesampingkan sebenarnya kan dana atau simpanan Pemda yang dilakukan oleh berbagai macam Pemda ini kan juga cukup beragam ya. Memang dalam aturan regulasi Pemda itu boleh menyimpan dana di bank kemudian mendapatkan hasil yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Jadi secara ketentuan regulasi itu memang sudah diatur gitu. Nah, tetapi kan balik lagi nih bahwa pemerintah daerah ada yang pertumbuhan belanjanya itu relatif lambat sehingga ini yang harus menjadi catatan khusus di mana ketika pemerintah pusat sudah mentransfer belanja dari pusat maka daerah ini harus segera mengeksekusi. Nah, tapi daerah ini juga di awal tahun anggaran misalnya di tahun depan nanti juga punya semacam kebutuhan anggaran di awal tahun. Nah, ini yang kemudian akhirnya berulang kembali ya, makanya simpanan Pemda itu tetap ada karena dananya itu biasanya digunakan untuk beberapa Pemda untuk memastikan operasional pemerintah daerah itu bisa berjalan setidaknya di awal tahun. Nah, makanya kami mempropos gitu ya, kalau memang ini terus menjadi polemik tiap tahunnya, saya kira pemerintah pusat melalui Kemenkyu, Kemendagri, dan juga pemerintah daerah bisa sepakat saja kira-kira ada rasio tertentu yang bersifat wajar dalam komponen simpanan Pemda ini. Jadi sifatnya wajar ini diukur dari berapa kira-kira kebutuhan yang biasanya dibutuhkan untuk daerah di awal tahun. Dan ini tentu akan beragam nih antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga nanti ketahuan misalnya dana di Pemda A misalnya sudah melebihi rasio tertentu karena sudah relatif tinggi di atas ketentuan rasio. Jadi ini seperti menyudahi ya polemik simpanan Pemda yang terus kita lihat tiap tahunnya. Jadi secara teknis memang perlu adanya mekanisme yang jelas di mana pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk menentukan skala rasio daripada penggunaan dana. Nah, tapi yang menarik nih Mas kalau kita bicara tadi Anda katakan setiap daerah mempunyai keragaman kebutuhan daripada alokasi anggaran, kemudian juga terkait dengan proyek-proyek yang pastinya berbeda. Di sisi lain juga mereka memiliki pendapatan seperti tadi Anda katakan di awal, DKI memiliki kemampuan finansial cukup baik sehingga dananya tidak dialokasikan dengan cepat. Nah, bagaimana Anda melihat dengan kondisi seperti ini, terutama kalau daerah yang memiliki kemampuan finansial baik, di satu sisi daerah tidak memiliki kemampuan finansial baik, fluktuasi terhadap rasio ini seperti apa? Ya, saya pikir nanti tentu akan berbeda ya. Artinya rasio kebutuhan daerah, katakanlah DKI Jakarta, itu akan berbeda dengan rasio kebutuhan anggaran awal tahun dengan provinsi di Sulawesi atau mungkin di Maluku misalnya. Itu kan tentu akan beda, karena itu akan ditentukan dari katakanlah proses kebutuhan belanja, kemudian kita juga paham pemerintah pusat kan biasanya punya mandat ke masing-masing daerah untuk meneruskan program pemerintah pusat. Lalu kita juga tidak bisa mengesampingkan aspek penerimaan asli daerah atau kapasitas fiskal di masing-masing daerah gitu. Jadi
memang kita tidak bisa pukul rata. Kemudian kalau misalnya pendekatan tadi ya rasio ini mau dilakukan gitu, tapi setidaknya ya nantinya ini kemudian tidak menjadi polemik ya kembali di masa-masa mendatang, karena sebenarnya isu mengenai simpanan Pemda di daerah ini kan kerap kali berulang ya. Sekarang Pak Purbaya meng-highlight, sebelumnya Bu Sri Mulyani juga berulang kali meng-highlight. Nah, makanya kita perlu ada semacam kesepakatan pemerintah pusat dan daerah untuk melihat seberapa normal gitu ya simpanan Pemda yang kemudian bisa diterima dengan tadi ya ukuran-ukuran rasio, plus juga digunakan juga ukuran indikator belanja ya. Artinya kalau misalnya di tahun anggaran belanjanya itu tidak mencukupi angka tertentu, maka pemerintah daerah tersebut harus didorong atau harus segera mengeksekusi anggaran belanjanya gitu. Untuk tadi mendukung pertumbuhan ekonomi di level daerah masing-masing. Jadi itu merupakan propos, dan saya pikir kalau seandainya diseriusi menjadi sebuah regulasi yang disepakati secara bersama, ini nantinya bisa menjadi panduan gitu, sehingga nanti semacam polemik ini kemudian tidak kembali terjadi di masa-masa mendatang. Jadi tidak ada semacam perdebatan katakanlah antara Menteri Keuangan dengan kepala-kepala daerah lain, karena sudah ada ketentuan atau guidelines yang jelas mengenai simpanan Pemda ini. Iya. Kalau terkait dengan perbedaan data, kita mendengar Gubernur Jawa Barat membantah pernyataan Menkyu KDM bersikukuh nih datanya hanya 2,6 bukan 4,1. Nah, apa yang terjadi saat ini? Kalau Anda melihat apakah data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, mendapatkan dari Bank Indonesia, kemudian dari pihak pemerintah daerah, pastinya juga berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana sengkarut data ini juga berpengaruh terhadap eksekusi anggaran dan tadi Anda katakan rasio untuk menciptakan regulasi yang tepat ke depannya? Ya, kalau data simpanan Pemda itu kan kita paham didapatkan BI berdasarkan laporan masing-masing bank di tiap-tiap daerah gitu ya. Nah, adapun perbedaan data sebenarnya nanti ini perlu dikonfirmasi ulang oleh katakanlah ini dalam konteks Pemprov Jawa Barat gitu ya. Apakah selisih ini memang terjadi karena katakanlah kesalahan hitung atau mungkin kesalahan pencatatan, atau misalnya ada aspek lain. Karena seperti yang kita tahu secara teknis, eh, belanja di pemerintahan daerah itu kan pendekatan pencatatan akuntansinya itu berbasis akrual. Apa sih artinya? Artinya bisa saja kemudian belanja itu dia sudah dilakukan, tetapi pembayarannya itu belakangan gitu ya. Maksudnya pembayaran itu dilakukan ketika penghujung waktu tahun anggaran berjalan. Jadi mungkin saja aspek-aspek teknis seperti ini yang juga menjadi faktor ya. Ini tentu nanti perlu dikonfirmasi ulang, tetapi memang aspek-aspek teknis seperti ini yang perlu dikonfirmasi ulang. Nah, tetapi apapun itu, saya pikir nantinya juga ini menjadi suatu masukan ya bagi otoritas terkait agar bisa juga menampilkan data yang lebih detail, karena menurut saya cukup bagus ya kalau seandainya otoritas terkait juga memunculkan data katakanlah per daerah. Selama ini kan data untuk simpanan Pemda itu diagregasi secara luas gitu, secara nasional, maksudnya secara provinsi, kabupaten dan kota madya, tapi tidak bisa kita lihat secara detail gitu. Nah, untuk mengurangi kesalahpahaman dan juga mendorong adanya proses pengawasan dari masyarakat secara umum, mungkin otoritas terkait juga bisa menampilkan ya data-data itu. Tapi kembali ke pertanyaannya, saya kira itu perlu dikonfirmasi melalui tadi otoritas di Pemda Jawa Barat gitu ya, untuk kemudian melihat pencatatannya. Bisa saja ada faktor-faktor teknis yang kemudian menjadikan selisih simpanan Pemda antara pencatatannya BI dan juga di Pemda Jawa Barat. Sangat menarik sekali pembicaraan, begitu banyak insight dan poin yang sudah kami dapatkan. Memang ke depannya perlu ada regulasi di mana pemerintah pusat dan daerah mendapatkan satu narasi terkait dengan rasio, alokasi anggaran dan pengawasan, serta tadi ada data terkait dengan
anggaran yang digelontorkan pemerintah dan masyarakat juga bisa mensurvei secara langsung dengan mungkin database yang bisa diakses oleh semua warga. Terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini Mas Yusuf. Salam sehat selalu.